Selamat sore buat kita semua. Hari ini belum masuk mediasi, tapi masuk pemanggilan sekaligus pemeriksaan bekas-bekas, baik itu penggugat, tergugat maupun tergugat. Untuk mediasi memang sudah ditentukan hakim mediasinya. Ada 2 hakim mediasinya dan waktunya kita belum tahu. Nanti kita menunggu informasi dari pengadilan. Itu mungkin sementara bisa kami sampaikan. Upaya apa bang yang akan diusahakan untuk klien abang? Maksudnya upaya untuk apa? Mungkin minggu depan mediasi. Nah, begini ya. Jadi, Apakah akan menghadirkan Reza Gladys juga ke depannya? ya, jadi kita kan hari ini pemeriksaan pihak lengkap, dokumen para pihaknya lengkap ya. Masuk ke proses mediasi. Nanti dalam proses mediasi kita akan minta sesuai dengan forma usulan mereka apa. Jangan seperti yang lalu nggak punya usulan sama sekali. Usulannya apa? Kalau nanti usulannya bisa kita pertimbangkan, Dr. Reja pertimbangkan bisa disetujui, kita setujui. Jadi kita masih tunggu usulannya apa. Siapa tahu dia hanya mengusulkan kerugiannya 0, ya kita kasih lah. Ya, jadi kita masih tunggu lah nanti apa usulan daripada mereka. Tapi kalau mereka nggak kasih usulan seperti yang lalu, ya tanda tanya tetap buat kita. Ya, jadi Dr. Reja untuk mediasi pertama tidak akan datang. Kita lihat dulu usulannya, sikap mereka seperti apa. Masih konyol seperti yang dulu apa sudah lebih baik? Kalau lebih baik kita akan pertimbangkan Dr. Rejanya, ya. Tapi kalau konyol kayak yang lalu, ya jangan harap kami datangkan, ya. Apa lagi? yang penting jangan dicabut. Ya. Nanti kita sudah mau berjuang untuk secara hukum, dicabut lagi. Mudah-mudahan tidak dicabut lagi. Bang, apalagi tadi kan diusulin mediatornya ada 2, satu di luar pengadilan dan satu dari pihak hakim ya. Itu gimana nih Bang mungkin? Bagi kita sih nggak ada masalah, itu satu hakim dari luar pengadilan, satu hakim dari dalam pengadilan, itu hakim. Siapapun hakim mediatornya, bagi kita tidak ada masalah. Yang penting bagi kita, pihak penggugat mengajukan proposal dia, apa yang mau kita bahas. Karena walau bagaimanapun, jangan seperti yang lalu, pada waktu Wan Prestasi jilid 1 dan jilid 2 tidak jelas. Mudah-mudahan ini ada kejelasan dan kami bisa berdebat secara hukum di pengadilan. Asal tidak dicabut. Takutnya kan kita bayangkan bahwa minggu depan putusan pidananya tanggal 28 Oktober, hari Selasa. Ternyata begitu putusnya nanti putus, dicabut lagi. Waduh, kami juga agak mudah-mudahan lah jangan dicabut supaya kita bisa berdebat hukum. Apa sebenarnya gugatannya, apa kita minta jawab, sehingga kita topik pembahasannya secara hukum, tidak gugat cabut, gugat cabut, gugat cabut. Itu mungkin. Oke, Bang. Baik ya, nambahkan aja ya. Sejak didaftarkannya gugatan itu ke pengadilan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum, kita sudah tahu apa gugatan materinya, ya. Tetapi prosesnya kan tidak harus kita menjawab jawaban gugatan pihak penggugat. Ada nanti waktunya. Nah, ini kan pihak mediasi akan mediator akan menentukan sendiri waktu mediasi. Nah, apa proposal seperti tadi disampaikan? Nah, kalau memang kami rasa itu tidak sesuai, ya kami silakan jalan gugatan dilanjutkan, baru hak kami menjawab materi gugatan yang ada itu. Tapi saat ini, apa yang disampaikan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum, jelas-jelas kami anggap bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah berlalu, karena pidana tadi dijelaskan. Nah, lebih baiklah gugatan melawan hukum saja, atau perbuatan melawan prestasi saja. Karena apa? Didengung-dengungkan bahwa ada kesepakatan, pidana dan perdata itu saling berkaitan. Tidak ada perubahan. Bukan barat satu, timur satu, tidak ada itu. Nah, jadi kami minta ya, mudah-mudahan tidak dicabut ya, Pak Ketua ya, itu. Baik, saya tambahkan, artinya untuk mediasi yang wajib hadir adalah prinsipal dari penggugat. Itu wajib hadir. Kalau tergugat memang wajib juga hadir, tapi boleh hadir dan boleh tidak. Itu tergugat.
Jadi artinya proses untuk hukum acara perdata itu diawali dari mediasi. Apabila mediasi gagal, maka berlanjut. Nah, mungkin harapan dari mereka hanya sampai mediasi, setelah itu dicabut lagi kemungkinan. Tapi ya mudah-mudahan kita berharap jangan sampai dicabut, supaya membuktikan benar-benar real nanti fakta hukum yang akan bicara diuji oleh pengadilan di sini. Mungkin itu, Pak. Silakan Pak Komal, tanggapan, tambahan. Silakan. Apa lagi? Apa lagi pertanyaannya? Bang, ini kan juga selain perdata di pidana pun juga pledoi kita sempat ditolak juga nih oleh jaksa, dan jaksa yang menginginkan untuk proses tetap dilanjutkan dan vonis 11 tahun tuh dikabulkan. Gimana tuh Bang? Mungkin bukan ditolak, Pak. Itu bukan ditolak, artinya itu kan masih proses hukum acara. Masih proses hukum acara sebenarnya. Jadi hukum acara itu kan ada pledoi, ada replik, ada duplik. Itu masih jawab menjawab. Mungkin lebih detailnya begini ya. Kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi, tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. Bisa lewat ya? Permisi Bapak. Isinya lebih tepat dikatakan eksepsi, karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam replik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi, ya. Oke. Jadi dari awal selalu kami nyatakan supaya fokus membahas apa yang didakwakan jaksa. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, yang nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu masuk jaksa fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab Z. Jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, enggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya. Sehingga jelas. Seperti katakan jaksa, fokus daripada jawaban pihak PH-nya ini maupun pihak terdakwa. Ini kan enggak, jawabannya kemana-mana, justru membentuk opini publik. Seakan-akan jaksa ada penyimpangan, jaksa dendam. Jaksa nggak punya motivasi dendam kepada terdakwa, bahwa jaksa sudah melaksanakan tugasnya. Dan ingat, posisi terdakwa adalah posisi pesakitan, tidak sama dengan jaksa. Jadi posisi itu berbeda. Buktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, itu yang dilawan. Bukan jaksa dibilang dendam, jaksa dibilang nggak becus. Nah ini yang menjadi masalah. Sebenarnya secara pribadi kami tim kasihan melihat terdakwa ini. Kenapa? Karena salah pembelaannya, putusan akan menjadi bermasalah bagi terdakwa. Harapan kami mudah-mudahan tinggal besok
katanya mengajukan duplik. Mudah-mudahan dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada jaksa maupun majelis hakim sehingga ada tegak hati majelis hakim. Kalau enggak ya sudah, terimalah. Tinggal jawabannya di atas atau di bawah. Kalau dia tetap ngotot pasti di atas putusan. Tapi kalau dia benar-benar mau tunduk menyadari kesalahan, kita percaya bahwa majelis hakim akan memvonis di bawah tuntutan. Tapi kalau enggak ya resiko. Oke Pak, di luar dari itu juga belakangan viral juga Nikita main handphone berbalas pesan dengan seorang dokter Richard. Itu gimana Pak? Mungkin ada tanggapan dari Reza Gledis sendiri melihat itu? Kalau masalah dia berhubungan dengan pihak lain, kami tidak mau campurin urusan. Kan ada videonya viral juga main handphone di dalam rutan, gimana mungkin? Kami cuma fokus saat ini bagaimana bisa melihat terdakwa dinyatakan bersalah. Dan setelah ini kita mau lihat putusannya apa. Karena ada target kami lagi. Pihak yang terkait dengan kasus ini harus jadi terdakwa juga. Kami tidak mau hanya dua ini terdakwa. Karena lihat bahwa tuntutan jaksa ada rangkaian yang jelas keterlibatan pihak-pihak lainnya. Jelas ya bahwa kita akan ikuti ini dan kita melihat putusan pada majelis hakim nantinya. Apakah putusan majelis hakim ini menguatkan tuntutan jaksa dalam hal pertimbangan hukumnya? Jika memang nyata bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lainnya, kami akan usut lebih lanjut. Bang, tapi tanggapan dari Bang ingin bantu, ingin kita bantu kepastian seperti apa Bang?